sisinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, yaitu kitab fikih ringkas dalam naungan Al-Kitab wa Sunnah. Kita sampai pada bab Rabi'an, bab keempat, yaitu Kitabus Siyam. Kitabus Siyam yaitu bab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Kitabus Siyam ini mencakup 5 bab. Bab yang pertama adalah fi muqaddimatis siyam, yaitu muqaddimah Kitabus Siyam. Kemudian yang kedua adalah fil a'dzaril mubihah lil fitri wal muftiratis shaim. Itu bab tentang uzur-uzur yang diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Kemudian bab yang ketiga mustahabbatus siyam wa makruhatih. Hal-hal yang disunnahkan saat berpuasa dan hal-hal yang dibenci atau yang dimakruhkan saat berpuasa. Bab yang keempat fil qada'i was-siyamil mustahab wa ma yakrahu wa yahrum minas siyam. Itu bab yang berkaitan dengan qada, kemudian puasa-puasa sunnah, dan apa-apa yang diharamkan saat berpuasa. Dan yang terakhir yaitu bab yang berkaitan dengan i'tikaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang pertama fil muqaddimatis siyam, yaitu muqaddimah Kitabus Siyam, kitab puasa. Ta'rifuhu, puasa pengertiannya adalah as-siyamu fil lughati al-imsaku 'anil syai', yaitu menahan diri terhadap sesuatu. Jadi tatkala kita menahan diri terhadap sesuatu, sejatinya kita telah berpuasa. Dalam artian bahasa, kita mencegah diri kita untuk tidak berpuasa, untuk tidak berbicara, maka kita berpuasa dari berbicara. Kita tidak makan dan tidak minum, maka bisa diartikan kita sebagai berpuasa dalam arti bahasa. Makanya kalau misalkan seseorang itu dia itu misalkan mau cek darah atau apa sama dokter, diperintahkan untuk berpuasa 4 jam misalnya. Puasa dulu ya, itu benar pengertiannya puasa. Ya, pengertiannya benar, tapi puasa secara bahasa. Dalilnya apa? Yaitu perkataan Maryam. Ya, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman akan berpuasa. Bernazar kepada Allah akan berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara hari ini pada siapapun. Ini nazarnya siapa? Maryam. Ya, dia berpuasa dari apa? Dari berbicara. Ini pengertian puasa secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun pengertian puasa secara syariat, ay al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirat ma'an niyatin min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubisy syamsi, yaitu menahan diri dari makan, minum dan segala pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat ibadah. Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubisy syams, sampai tenggelamnya matahari. Jadi fajar itu ada 2, atau waktu disebut fajrun itu ada 2, itu fajr shadiq wa fajrul kadzib. Fajar shadiq sama fajar kadzib. Fajar atau waktu yang kadzib, yang dusta, yaitu tatkala awal munculnya. Jadi matahari, sinarnya matahari itu di awal munculnya masih melembret ke arah samping. Nah, ini belum boleh kita untuk sholat subuh di sini, karena sinarnya masih menyamping.
Tapi kalau sudah sinarnya menyamping, kemudian di tengah-tengah itu sudah mulai kelihatan ke atas, itu namanya fajar shadiq, masuk waktu subuh di situ. Ya. Dan penentuan waktu subuh ini tidak seperti penentuan puasa. Penentuan puasa ada 3. Cara menentukan puasa itu ada 3. Sebagian mengatakan ada 2. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Ini secara asli. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata sya'ban 30. Puasalah karena kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Jadi asal masuknya bulan Hijriyah atau puasa atau Syawal ataupun Dzulqa'dah itu dengan apa? Ru'yah. Yang kedua, jika tidak terlihat, kata Nabi memberi opsi yang kedua, fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata sya'ban 30. Jika mendung cuacanya atau tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu hadis riwayat lain, fa in ghubiya 'alaikum faqdurulah. Apabila enggak terlihat, maka kira-kirakan. Karena tidak terlihat ada 2. Tidak terlihat karena hilalnya tidak muncul, dan tidak terlihat disebabkan cuacanya mendung. Ya. Kalau sudah yakin kira-kira hilal itu sudah kira-kira kayaknya pasti ini besok sudah puasa, karena mendung, pasti dilihat gak kelihatan gara-gara mendung, maka pemerintah boleh mengira-ngira untuk memasukkan besok puasa. Karena apa? Ada korinah-korinah. Ya. Dan penentuan awal bulan ini dikembalikan kepada waliul amr, ya, pemimpin negara. Tidak boleh seseorang itu menentukan sendiri kapan dan keluarnya, kapan masuk dan keluarnya bulan. Sebagaimana organisasi pun tidak berhak. Ya, yang berhak adalah pemerintah, waliul amr. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, as-sawmu yawma yasumun. Dalam riwayat lain, as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu di saat semua orang di negeri tersebut puasa. Wal fitru yawma yuftirun. Idul Fitri pada saat orang-orang semuanya itu beridul fitri, berhari raya. Wal adha yawma yudahhun. Dan Idul Adha pada hari semua orang menyembelih. Nah, kemudian yang kedua, arkanuhu, rukun dari puasa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang semua ibadah itu memiliki syarat dan rukun. Arkanuhu, rukun-rukunnya, min khilali ta'rifis siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknain asasain. Bismillah. Dari penjelasan pengertian puasa secara istilah, maka sudah jelas nampak puasa itu memiliki dua rukun. Al-awwal, rukun yang pertama adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari pembatal puasa min tulu'il fajri, dari masuknya waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai masuknya waktu maghrib. Ya, yaitu menahan diri dari pembatal puasa dari waktu subuh sampai maghrib. Jadi misalkan imsak, ya, kita biasanya di negara kita ada yang namanya imsak. Itu kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh. Nah, apabila kita meyakini seseorang itu tidak makan saat imsak tersebut, ya, kalau makan puasanya batal, maka ini yang dikritisi oleh para ulama, yang dikatakan bid'ah ini. Tapi kalau anda sengaja nggak makan, antum nggak sahur aja nggak masalah. Antum makan sahur jam 2, boleh apa tidak? Boleh saja. Ya, yang jadi masalah, yang dipermasalahan itu bukan masalah
Ya, imsak itu bagaimananya, bukan masalah imsak itu masa mengakhirkan makan 10 menit sebelum subuh tidak boleh, bukan masalah itunya, tapi meyakinkan masyarakat 10 menit sebelum masuknya waktu subuh itu tidak boleh makan. Kemudian tatkala makan dianggap puasanya batal. Ya. Nah, ini yang tidak boleh di situ. Nah, wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala. Dalil dari rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Fal an, maka saat ini bashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berhati-hatilah terhadap apa yang Allah telah tuliskan pada kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, dan makan dan minumlah sampai jelas pada kalian benang putih dan benang hitam, ya, minal fajr, dari waktu subuh. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan asyam, puasa sampai malam. Ya. Dahulunya puasa itu selama 1 bulan penuh tidak diperbolehkan seseorang untuk menggauli istrinya. Ya, 1 bulan penuh seseorang dilarang untuk menggauli istrinya. Kemudian sebagian dari para sahabat mengeluhkan syariat ini. Sudah siangnya puasa, malamnya nggak boleh berhubungan suami istri, mengeluhkan. Ya, kita tahu sendiri orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab itu, mohon maaf, nafsunya tinggi. Ya, orang-orang Arab itu nafsunya tinggi. Ya. Jadi 1 bulan tidak boleh untuk menggauli istrinya. Kemudian karena para sahabat mengeluhkan hal ini, turunlah ayat ini. Ya. Wahilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Nah, turun ayat ini. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa, ya, kalian berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Ya, ayat ini ayat yang melarang puasa itu malam hari berhubungan suami istri dihapus dengan ayat wahilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk berhubungan suami istri. Setelah turun ayat ini, ada salah satu sahabat berbuka bukan dengan air, bukan dengan kurma, bukan dengan nasi, ya, tapi berbuka dengan istrinya. Ya. Wah, gembira. Mas, ancang-ancang nanti maghrib azan langsung. Nah, kabar gembira bagi mereka. Ya. Kemudian ada seorang sahabat lagi dalam ayat ini, dia mengambil zahir hadisnya. Ya, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih sama benang hitam. Ditaruhlah di dalam bantalnya, di atas bantalnya ada benang hitam dan benang putih. Jadi dia makan terus sampai kelihatan mana putih mana hitam. Kalau masih remang-remang, terus makan dia. Nah, ini para sahabat selalu mengambil zahirnya hadis, karena al-aslu fil kalami zahir, al-aslu fil kalami haqiqah. Asal dari ucapan Nabi, ucapan Al-Quran itu haqiqah, hak. Asalnya itu apa? Yaitu nampak sebagai yang diucapkan, bukan makna yang majas. Ya. Asal dari ungkapan atau ucapan itu adalah sesuai makna zahirnya, bukan majas. Kalau majas itu berarti ada korinah ada ya indikasi yang menunjukkan itu majas. Jadi asalnya hakikoh. Para sahabat mengambil zahirnya hadis ini. Ditaruhlah benang hitam dan putih, taruh di bantalnya, makan terus dia sampai jelas wujud putih sama hitam. Nah, setelah itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bernama Adi bin Hatim, ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya saya dulu tuh makan begini, Rasulullah, saya taruh benang putih sama benang hitam di batal saya. Bagaimana ini? Saya makan terus. Ya, Nabi senyum.
Kemudian maksudnya bukan begitu. Maksud dari ayat itu adalah bayadun nahari wasawadul lail. Maksudnya apa? Bayadun nahar, terangnya siang dan gelapnya malam. Sampai jelas mana siang sama mana malam. Maksudnya apa? Kalau jenengan lihat waktu subuh masuk itu, kalau di sini banyak perumahan ya. Kalau jenengan rumahnya banyak di dekat pantai, jenengan lihat, jenengan menghadap ke timur, itu sudah jelas ada putih-putihnya jelas. Kemudian jenengan menghadap ke barat masih gelap. Nah, itu benang merah, benang putih sama benang hitam maksudnya. Ya, cahaya putih di timur, tapi ketika menghadap ke barat masih gelap. Nah, itu maksudnya awal masuk subuh. Nah, kemudian apakah Nabi menyuruh mengulangnya? Tidak. Nabi tidak menyuruh mengulangnya. Baik. Yang kita lanjutkan. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam di sini adalah bayadun nahari wa sawadul lail. Putihnya siang dan hitamnya malam. Wasani, adapun rukun yang kedua, an-niyah, yaitu niat. Bi an yaqsida as-sha'im bi hadzal imsak 'anil muftirati ibadatullah. Hendaklah seorang yang berpuasa itu dengan dia menahan dari pembatal-pembatalnya, yaitu niatnya apa? Ibadah. Kalau niatnya hanya untuk diet, maka tidak dicatat sebagai puasa. Fanniyatu tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadati an ghairiha min al-a'mal. Niat itu membedakan amalan-amalan ya yang tujuannya ibadah atau bukan. Wa bin niyati tatamayyazul ibadat ba'duha an ba'd. Dan dengan niat itu juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya. Fa yaqsidu as-sha'im bi hadha as-siyam imma siyami Ramadan aw ghairuhu min anwa'is siyam. Maka wajib seseorang yang berpuasa itu dia meniatkan puasanya itu dia meninggalkan makan dan minum ini, niatnya apa? Niat puasa Ramadan atau niat puasa yang lain. Jadi niat itu yang pertama tamyizul ibadah anil ibadatin akhar, anil ibadatin ukhra. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, tamyizul ibadah anil adah. Ya, pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, misal seorang muter-muter, ya, di depan Ka'bah, di samping Ka'bah muter-muter, dia muter-muter. Niatnya apa? Olahraga, jogging. Apakah dicatat sebagai tawaf? Tidak. Ya. Contoh lagi, orang membasuh muka. Misal saya bangun tidur. Kemudian karena bangun tidur saya masuk kamar mandi, saya kumur-kumur, kemudian saya cuci muka, terus terbesit dalam hati saya, daripada saya cuci muka saja saya tidak dapat pahala, ya sudah saya teruskan cuci, basuh tangan, saya terus basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tapi saya tanya, wudu yang saya lakukan sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena awalnya niat untuk hanya raup saja, hanya cuci muka saja. Ya, padahal gerakannya sama loh. Sama kan? Nah, berbeda dengan orang yang dari awal niatnya berwudu. Dia kumur-kumur, memang di hatinya niatnya berwudu, kumur cuci muka dan seterusnya, maka puasanya wudunya sah. Faham di sini? Nah, wa dalil dari rukun ini adalah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya ibadah, dia dapat pahala. Kalau dia niatnya bukan ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Karena dalam kaidah, ya, la thawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Misal, bismillah, memelihara jenggot.
Hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Gak ada ulama yang mengatakan memelihara jenggot itu hukumnya mubah, tidak ada. Memelihara jenggot itu hukumnya makruh, itu tidak ada. Apalagi mengatakan memelihara jenggot hukumnya haram, itu tidak ada. Yang ada khilaf para ulama, memelihara jenggot hukumnya dua. Kalau enggak wajib ya sunnah. Paham ini? Seseorang memelihara jenggot, niatnya bukan mengikuti Nabi, hanya tren-trenan. Kan sempat tren dulu itu orang memelihara jenggot terus dikelapang gitu. Dapat pahala enggak dia itu? Tidak dapat pahala. Tapi kalau dia memelihara jenggot, niatnya karena sunnah, dia dapat pahala. Contoh lagi, seseorang pakai celana kekecilan di atas mata kaki, kekecilan, cingkrang sudah. Cingkrangnya bukan karena memang dia itu mengikuti Nabi, dicingkrangkan celananya, bukan. Tapi karena memang celananya kekecilan, atau memang trennya 3/4 dari kaki, trennya kulot namanya. Dia memakai baju itu, celana tersebut, dapat pahala atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia niatnya memang benar-benar mengikuti Nabi, dia pakai celana aja udah dapat pahala. Faham di sini? Barakallahu fikum. Nah, permasalahan yang kedua, permasalahan pertama adalah tadi pengertian dari puasa. Permasalahan yang kedua adalah hukmu siyami Ramadan wa daliluh. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seseorang untuk berpuasa Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Dan Allah jadikan puasa Ramadan tersebut salah satu dari rukun Islam yang 5. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Yang demikian itu juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Kataba yaktubu itu artinya apa, Pak? Menulis. Kutiba ditulis. Kok bisa tiba-tiba diartikan diwajibkan? Ini perlu diketahui, ini bisa dilihat dari usul fikih. Adawatul amr, ya, bentuk-bentuk kata perintah dalam Al-Quran, dalam usul fikih itu bukan hanya fi'il amr, ada fi'il mudhari' kemasukan lam amr, ya, bukan itu saja. Tapi diantaranya fi'il tadi, fi'il mudhari' kemasukan lam amr, fi'il amr itu sendiri, kemudian turunan dari kata kataba, baik kutiba atau kataba, ya, turunannya itu artinya perintah. Al-farada atau iftarada dengan segala turunannya, itu kata perintah. Atau masdar, masdar itu bisa menjadi perintah. Kalau kita belajar bahasa tahu masdar. Apa itu masdar? Masdar itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Masdar laki-laki, namanya mas. Masdar itu laki-laki, nggak ada masdar perempuan. Kalau perempuan apa? Badar. Masdar itu selalu mudzakkar. Nah, ada juga masdar yang muannas tapi sangat sedikit. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atau diperintahkan alaikum kepada kalian asyam, puasa, kama kutiba, sebagaimana diperintahkan atau diwajibkan alladzina min qablikum, pada orang-orang yang sebelum kalian, itu umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa pula. Yahudi, Nasrani dan yang sebelum-sebelumnya itu diwajibkan puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang berpuasa. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah salah satu jalan yang mengantarkan seseorang untuk menuju derajat takwa. Dan Allah berikan surga, Allah janjikan surga kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang berikutnya adalah firman Allah juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Petunjuk bagi manusia. Kita garis bawahi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidupnya, pasti tersesat, pasti akan menyimpang jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagian orang mengatakan surga itu ya tujuan manusia itu beribadah, tujuannya apa? Surga. Tapi jalannya berbeda-beda. Ya, ada yang melalui tujuannya misalkan Tuhan tujuan kita itu surga. Ada yang melalui tujuannya melalui menyembah Nabi Isa. Ada yang tujuannya menyembah agama Tuhan mereka. Ada yang tujuannya melewat Allah. Nah, ini ada yang mengatakan seperti ini. Ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk manusia. Siapa yang menyimpang, siapa yang keluar dari ajaran Al-Quran, maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Bahkan Nabi SAW pernah menggariskan suatu garis. Ya, tiba-tiba Nabi menggaris ke depan, sangat lurus besar. Kemudian kanan kiri kecil-kecil, kanan kiri. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, hadas sabil, ini jalan, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Jalanku itu lurus. Ada koridor, maksudnya apa jalan lurus ini? Ada rambu-rambunya dari Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas jalannya. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang kanan kiri tadi. Ya, nggak akan sampai. Kalaupun sampai ya jauh, Pak. Misalkan jenengan ini, jenengan mau ke Gerujuk gitu, Gerujuk di sana Bu, atau mau ke Gapura, ke Bonanom. Jenengan kalau lewat sini set lurus datang sampai kan. Tapi kalau jenengan sini kemudian muter lagi ke sana lewat GPG, muter lagi lewat Aloha, muter sampai tapi jauh. Bisa jadi belum sampai bensinnya habis, nyemplung dulu. Waliyadzubillah. Ya, logikanya seperti itu. Al-Quran petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan di antara kalian masuknya bulan, maksudnya hilal, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini dalil bahwasanya di antara penguat dalil tentang ru'yah ayat ini, kata-kata syahidah, menyaksikan. Gak ada syahidah itu dengan tulisan, gak ada syahidah itu dengan urak-urakan. Namanya syahidah itu dengan mata. Ya. Walamma rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah, dan syahadat itu bersaksi atau persaksian la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada hikmah di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu tujuan Allah menjadikan 2 syahadat jadi 1 rukun itu menunjukkan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat atau 2 rukun. Yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna Muhammadan Rasulullah, yaitu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tertolak, pasti tertolak. Loh, kok bisa memastikan? Iya, Nabi yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, pasti tertolak. Kira-kira saya jenengan percaya enggak sama Nabi? Kalau jenengan percaya, yakini. Ya, semua amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi pasti tertolak. Ya, karena Nabi yang mengatakan. Kemudian misalkan seseorang itu amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi dia tidak mengharap pahala dari Allah, dia tidak ikhlas karena Allah beribadah, mungkin karena urusan-urusan yang lain,
ini juga tertolak. Ini juga tertolak. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beramal. Nah, itu hikmah dari dijadikannya rukun, dua syahadat jadi satu rukun. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Di antara rukun Islam adalah mendirikan salat. Kita sudah bahas hukum-hukumnya, ya tata caranya pada berapa tahun yang lalu? Sejak tahun 2019 ya? Ya, sejak tahun 2019. Kalau lupa dibaca sendiri. Ya. Dan orang yang meninggalkan salat ini para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Apakah dia itu kafir apa tidak? Akan tapi hukumannya di antara yang Imam Syafi'i, ya, hukuman orang yang meninggalkan salat menurut mazhab Syafi'i adalah dia dibunuh, disuruh tobat. Kalau nggak mau dia dibunuh, kemudian setelah dibunuh disolati. Ini mazhab Syafi'i. Setelah dibunuh dia apa? Disolati. Karena apa? Dia mati dalam keadaan muslim masih, sebagaimana orang dirajam, habis dirajam mati kemudian disolati. Adapun Imam Abu Hanifah tidak, disuruh tobat. Kalau nggak mau disuruh tobat, nggak mau sholat, dipenjara sampai mati, nggak dikasih makan. Nah, ini lebih sadis lagi, matinya perlahan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, dibunuh dan tidak disolati, disuruh tobat. Kalau tobat ya alhamdulillah, kalau nggak mau tobat tetap aja ngeyel, maka hukumannya apa? Dibunuh dan tidak disolati karena dianggap sebagai orang yang mati dalam keadaan murtad. Dan dalilnya banyak. Kemudian wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Ini kita telah pelajari, ya, beberapa bulan yang lalu kita telah selesai tentang masalah zakat. Zakat ada beberapa, bukan hanya zakat fitri saja. Zakat itu ada zakat fitrah, ya, zakat fitri. Kemudian zakatul amwal, zakat mal. Zakat mal itu diantaranya adalah emas, perak, uang, termasuk zakat mal. Kemudian zakat tijarah, zakat perdagangan, itu sejenis dengan zakat mal. Kemudian zakat hewan ternak, ya, ada kambing, ada unta, ada sapi, itu ada zakatnya semua. Ya, dengan jika sudah mencapai nisab. Yang kelima zakat pertanian. Kelima ya. Kelima zakat pertanian. Ada nisabnya juga. Dan yang keenam adalah zakatul rikaz wal ma'dan, zakat barang temuan dan zakat pertambangan. Ini kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan yang berikutnya adalah wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wasawmi Ramadan, puasa Ramadan. Wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji di rumahnya Allah al-haram yang mulia, yang suci, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa berhaji dan umrah. Nah, istita'ah dalam masalah haji itu ada dua. Ya, mampu yang dianggap di sini adalah mampu dari segi harta dan mampu dari segi jiwa. Mampu dari segi harta itu ada dua juga, yaitu dia punya harta dan ada harta yang ditinggalkan untuk keluarganya. Dia bisa berangkat tapi nggak ada harta untuk keluarganya, maka tidak wajib. Jadi dia bisa berangkat ke sana tapi keluarganya nggak ada yang ditinggalkan, ya, maka dia tidak wajib untuk berangkat. Ya, diutamakan keluarganya dulu. Jadi hartanya untuk dirinya bisa ke sana, sama ada yang ditinggalkan untuk keluarga jika keluarganya tidak ikut. Ya, yang kedua, syaratnya apa? Sehat jiwanya. Dia punya harta banyak, uangnya banyak, tapi misalnya waliyadzubillah dia sakit-sakitan, maka dia tidak terkena kewajiban. Ya, maka dia tidak kena kewajiban untuk haji. Atau seorang wanita, dia nggak punya mahram sama sekali,
dia nggak punya mahram sama sekali, bapaknya sudah nggak ada, saudaranya sudah nggak ada, anaknya semuanya perempuan, ya, kemudian suaminya sudah nggak ada, pamannya, intinya nggak punya mahram sama sekali, perempuan ini, maka walaupun dia punya uang banyak tidak wajib berhaji, ya, karena dia syarat safar itu harus ada mahram. La tusafirul mar'ata illa ma'ati mahram. Tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali dia bersama dengan mahramnya. Ya, kita lanjutkan. Begitu pula diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Sahabat Talha bin Ubaidillah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna a'rabiyyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'irur ra'si. Ada seorang Arab Badui, ya, yang rambutnya jeprak. Sa'irur ra'si itu rambutnya berdiri. Diriwayatkan oleh siapa namanya? Talha. Ini ada orang Arab Badui rambutnya kok berdiri. Ya, mungkin umumnya orang Arab rambutnya ke bawah, ini rambutnya yang jeprak ini. Ya, diriwayatkan sama siapa? Talha. Ini bentuk para ulama itu meriwayatkan hadis dengan sedetail-detailnya. Ya, dengan sedetail-detailnya. Enggak ditambah, enggak dikurang. Bahkan rawinya aja rambutnya jeprak itu diriwayatkan. Ya. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya minas shaum. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku yang berkaitan dengan puasa. Faqala syahru Ramadan. Nabi mengatakan puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairah? Apakah ada selain puasa Ramadan? Qala la, tidak ada, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika engkau mau puasa sunnah. Ya. Waqad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat min ad-din bid-darurah. Ya, yang mana para ulama telah sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam yang diketahui oleh orang secara menyeluruh. Nggak ada orang nggak tahu puasa. Wah lah, tak kira Ramadan itu nggak wajib. Nggak ada orang nggak tahu. Orang sudah Islam sejak lama itu nggak ada orang nggak tahu puasa Ramadan itu hukumnya nggak wajib. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Pasti teman yang tahu. Ya, kecuali orang yang baru masuk Islam. Ya. Wa ajma'a wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam, dan sesungguhnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dia telah murtad dari agama Islam. Ingat, mengingkari kata-katanya, bukan enggak puasa. Orang yang enggak puasa itu tidak murtad. Orang yang enggak puasa karena malas atau karena tidak mampu, bukan tidak mampu, karena malas atau karena malas saja sih. Karena malas atau karena enggak mau puasa, itu tidak dihukumi murtad. Ya, dia punya kewajiban, dia melakukan dosa besar dan diwajib mengkodoknya. Ya, akan tetapi orang yang mengingkari puasa Ramadan itu tidak wajib, dia berfatwa puasa Ramadan tidak wajib, ya, maka dia ini dihukumi sebagai orang yang murtad, sebagaimana orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji. Ingat, kewajibannya, bukan walaupun orang tersebut melakukannya. Orang tersebut, saya puasa, ini misalnya ada seorang berpuasa, saya puasa Ramadan, tapi puasa Ramadan tidak wajib. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, fasabata bidzalika fardiyatus siyam bil kitabi was sunnati wal ijma' wa ajma'al muslimun ala kufri man ankarah. Ya, maka telah jelas tentang kewajiban puasa ini dengan Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan Ijma', dan para ulama itu bersepakat tentang kufurnya orang yang mengingkari kewajiban puasa. Adapun orang yang mengingkari misalkan menghalalkan musik, apakah mereka kafir? Tidak kafir mereka. Musik itu boleh, ini tidak kafir, nggak sampai kekafiran. Kalau ini beda, karena ini rukun Islam. Ya, ini rukun Islam lain. Nah, Allahu a'lam. Tafadhal adzan dahulu, Azan. Tafadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk ke permasalahan yang ketiga, aqsamus siyam, jenis-jenis puasa. As-siyamu qisman, wajibun wa tatawwu'un. Puasa itu ada dua, ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa wajib itu dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama shaumul Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua shaumul kafarah, puasa kafarah. Misal seseorang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya, sedangkan dia mukim, maka dia terkena kafarah. Salah satu kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Atau seseorang yang melanggar sumpahnya, dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau seseorang melakukan zihar. Zihar itu kalau orang Arab dulu itu begini, zihar itu menjadikan istrinya itu seperti ini. Anti ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya dalam kata-kata ini maksudnya itu begini. Kalau dia marah, orang Arab marah, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Aku itu enggak akan menggauli kamu. Kamu sudah tak anggap mahramku seperti ibuku sudah. Maksudnya kita cerai benar intinya. Tapi bukan lafaz talak. Ya, marah menjadikan istri seperti ibunya.
Ini namanya zihar. Kafarahnya apa? Salah satunya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut sebelum menggauli istrinya. Tidak terjatuh talak, tapi sebelum dia menggauli istrinya, maka dia harus kena kafarah. Kalau enggak bayar kafarah, dia enggak bisa menggauli istrinya. Kapokon, gitu. Salah no, sok-sokan enggak ingin menggauli istrinya. Ya, dikena ancaman berapa? 2 bulan berturut-turut. Ini orang Arab biasa melakukan seperti itu. Kalau kita alhamdulillah adat ini enggak ada. Ya, dan jangan dikatakan menyerupakan istri dengan ibu itu termasuk zihar, tidak. Bisa jadi rambutnya sampean loh dek, kayak rambutnya ibu saya. Nah, ini bukan zihar. Ini bukan zihar. Ya, menyamakan, maksudnya yang dimaksud zihar itu mengharamkan bagi dia untuk menggauli istrinya. Ya, dengan menyamakan diri si istri dengan ibunya. Misalkan, ya, tak sawang-sawang, ya, sampean itu kok wajahnya sekilas kayak wajah ibu saya, karena karena dia menikahi sepupunya, kan pasti ada kemiripan biasanya. Sepupunya dinikahi, saya sawang-sawang kamu sampean itu mirip kayak ibu. Nah, ini apakah zihar? Tidak, karena ini penyerupaan muka wajah saja, sifat atau fisik, bukan untuk pengharaman pada dirinya. Ya, jadi perlu difahami. Alhamdulillah di negara kita uruf ini tidak ada. Jadi hampir nggak ada orang yang terkena kafarah zihar. Nah, yang kedua apa? Puasa kafarah. Yang ketiga shaumun nadar, puasa nadar. Ini wajib. Ya, Nabi SAW mengatakan saya lupa. Intinya secara maknanya, barang siapa yang bernazar karena Allah falyuti'hu. Nah, barang siapa yang bernazar karena Allah, ya, dan ini perkara-perkara yang mubah, maka taati. Ya. Dan barang siapa yang bernazar kepada selainnya, maka jangan ditaati. Maksudnya jangan dilakukan nazarnya. Nah, kafarah nazar ini juga sama kafarah yamin. Yaitu jika orang melanggar nadarnya, dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Suatu ketika, ini tidak tahu ini kisahnya benar atau tidak, saya hanya membaca di website Arab, ada di internet. Suatu ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, kalau kamu hafal Quran dalam 1 tahun, aku akan izinkan dan aku akan carikan engkau istri yang kedua. Jadi kalau si suami ini hafal Al-Quran dalam 1 tahun, dia akan dicarikan istri yang kedua. Boleh kami. Semangat suaminya. Wah, hafal Quran dapat pahala banyak, istrinya nambah. Masya Allah. Ternyata si perempuan ini fakih dia, wanita yang faham ilmu agama. Setelah 6 bulan kemudian, hafallah suaminya Al-Quran. Aku sudah hafal, sudah dapat ijazah, silakan dites hafal suaminya selama 6 bulan. Tolong carikan. Nah, setelah itu besoknya istrinya puasa 3 hari. Ya, maaf, saya sekarang mulai besok saya akan puasa 3 hari, saya nggak jadi mencarikan Anda istri lagi. Ya, puasa 3 hari, akhirnya batal nazarnya. Ya, ngeluh ya suaminya. Tapi enggak, insya Allah dapat pahala. Baik. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan kali ini hanya terbatas pada puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, dan juga pada puasa tatawwu, puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsami fatati fi mawadi'iha insyaallah taala. Adapun puasa yang seperti puasa kafarah, puasa nazar akan datang akan ada pada tempatnya masing-masing, yaitu pada kitab fikih bab terakhir, yaitu fikih jinayat, fikih hukuman, fikih pidana. Di Islam itu juga ada hukum pidananya. Orang yang melakukan ini dipotong, orang yang melakukan ini hukumannya apa, itu ada semua. Masih panjang. Nah, permasalahan yang keempat, fadlu siyami syahri Ramadan wa hikmatu min masyru'iyati shaumih. Keutamaan bulan Ramadan dan hikmah disyariatkan puasa ini. Fadluhu, keutamaannya adalah
Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia kerjakan yang telah lalu. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dia dosa-dosanya akan diampuni, ya, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ya, dan juga Nabi SAW juga mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan dan Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibat al-kaba'ir, sebagai penghapus dosa-dosa antara keduanya jika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ya, ini keutamaannya, dan keutamaannya masih banyak lagi, tapi di sini disebutkan cuman ini aja, yaitu sebagai penggugur dosa. Adapun hikmah disyariatkan ada banyak juga, dan faedahnya ada banyak. Yang pertama apa? Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Wa tathiruha, membersihkannya. Wa tanqiyatuha, dan membersihkan pula. Wa tanqiyatuha minal akhlaqi ar-radi'ah, membersihkan dari sifat-sifat yang buruk, wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang tercela, li'anna as-sawma yudayyiqu majari syaitan fi badanil insan, karena puasa itu dapat mempersempit jalannya setan pada tubuh manusia. Di tubuh manusia itu ada setan. Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yajri majrad dam, sesungguhnya setan itu berjalan berdasarkan aliran darah. Kalau orang yang berpuasa dipersempit alirannya, apa, jalannya, jadi maksiatnya semakin sedikit. Ya, kalau orang berpuasa itu malas bermaksiat, ya walaupun masih ada, ya karena memang apa, dipersempit jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga, ini maksudnya apa, maknawi, secara maknawi, bukan secara hissi. Jadi misalnya antum, anak takut minum obat pengencer darah, ya, takutnya apa, setannya tambah banter jalannya, ya udah, akhirnya antum minum obat pembeku darah biar setannya apa, gak jalan-jalan. Itu keliru juga, ya. Ini secara maknawi, secara makna, bukan secara hissi. Hissi itu secara yang nampak. Baik. Mana tadi? Yang kedua, hikmahnya adalah fi shaumi tazhidu fi dunya wa syahawat wa targhibu fil akhirati wa na'imiha. Puasa itu menjadikan seseorang itu lebih zuhud, lebih qanaah, ya, yang berkaitan dengan dunia dan syahwat-syahwatnya, dan memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan atau amalan-amalan akhirat di puasa. Makanya kalau kita berpuasa itu sudah kayaknya, intinya memikirkan dunia itu kayak malas, kerja aja malas, karena apa? Lapar atau apa yang lainnya. Wasaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa itu menggugah seseorang untuk memiliki rasa empati pada orang-orang miskin. Wasyu'ur bi'alamihim, dan merasa dan ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin. Li'anna as-sha'im yazuqu 'alamal ju'i wal 'atash. Karena orang yang berpuasa itu merasakan perihnya atau penderitaan lapar dan haus. Jadi tahu kalau puasa, oh ternyata orang miskin itu seperti ini, dia itu kelaparan itu seperti ini. Ya, akhirnya apa? Dia menimbulkan rasa empati. Ternyata lapar itu tidak enak. Akhirnya tatkala dia melihat orang-orang yang kesusahan, dia segera menolongnya. Ini salah satu hikmah dari puasa. Ila ghairi dzalik minal hikamil baligha wal fawaid adidah. Ya, dan yang semisal dari hikmah-hikmah yang ada dan faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini, barangkali ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Jika tidak ada, kita akhiri. Bismillah.
Kita akhirin ke doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.